Amin. Karena apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man yarani fi manam fasayarani yadhara. Barang siapa yang dapat berjumpa denganku di dalam keadaan tidur, maka pasti dia akan segera berjumpa denganku dalam keadaan sadar. Membahas di dalam kitab Adab Sulukul Murid bahwasanya Al-Habib Abdul bin Al-Haddad mengatakan faslun wa min adhar syai'in ala murid talabuhu lil mukasyafat. Allah. Wasdiyabuhu ila karamat wa khawarikul adat. Ya. Qala Allah Ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Habib Abdul bin Al-Haddad mengatakan di pasal ini mengatakan wa min adhar syai'in 'ala talib 'ala murid, dan yang paling berbahaya sangat bagi seorang muslim, bagi seorang yang beriman adalah apa? Talabuhu lil mukasyafat. Dia ibadah, dia taat, ya. Yang dia tuju apa? Al mukasyafat. Pengen jadi wali. Pengen jadi wali. Banyak nih zaman sekarang. Betul atau betul? Betul. Nah, Ustaz Ahmad Eka, apa? Ya. Banyak orang zaman sekarang, ya, dia ibadah, segala macam, pakaiannya ini segala macam, ngikutin Habib ini, kiai ini. Habib ini bisa begini, bisa begini. Dia ngehayal, pengen bisa dapat karomat, dibuka hijabnya sama Allah. Ya, terus apa? Wastiyabuhu ilal karomat. Pengen karomat, ya, pengen dapat karomat. Wa khawarikil adat, ya, dan juga apa? Mimpi jadi khawarikul adat itu dia punya tingkah laku apa? Yang lebih yang nggak biasa, ya. Biasa melihat Habib Sehon berlaku kayak Habib Sehon. Ya. Banyak nih orang zaman sekarang kayak begini. Ya. Ada nabi di penjara, ada malaikat di penjara. Lah kita kalau mungkin loh nabi di penjara. Ya. Penipuan. Ngaku jadi malaikat. Ya. Ini bahaya. Ini bahaya. Ngaji, tapi jangan berlebihan. Ngamalin murid Jaljalut, ngamalin murid Saif, ngamalin murid Bahar, Hizbah Bahar, murid Sakran. Ngamalin semua. Miring lama-lama. Gajinya miring. Keluar deh. Agak ngaco sedikit. Ini bahaya. Jadi epleng. Amalan silahkan, tapi mesti apa? Taat. Ente jangan melihat halik, ya. Datang semua orang, muka ente kayak keledai, muka ente kayak monyet. Ada? Nggak ada. Kecuali kalau mazhub beda lagi. Ya. Karena apa? Di dalam kewalian ini sedikit tambahan. Ada wali yang namanya salik, ada wali yang namanya mazhub. Ya. Kalau salik, mereka mempunyai pondasi yang kuat. Mereka berjalan dari bawah melalui anak tangga, yaitu syariat dan kesabaran dan istiqomah, dan di dalam dakwah
dan di dalam rahmat. Ini tangga mereka, sehingga mereka terus ya talagga sampai dia sampai, baru diberikan karamat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan mukasyafat oleh Allah Subhanahu wa taala, baru diberikan khawariqul adat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi pada waktu dia sudah sampai di situ, diberikan mandat itu semua menjadi seorang wali min auliyaillah, ya. Dia tidak kaget. Dia sudah menerima. Karena apa? Dia sudah punya fondasi. Ini namanya salib yang berjalan. Ada ininya. Kalau menjeduk itu bagaikan orang masuk ke dalam ruangan yang gelap, tahu-tahu dinyalain lampu tembak 1000 watt. Kira-kira gimana? Silap. Jadi kalau dia memang ada omongan yang nyeleneh, yang nggak ini atau tinggal lakunya, memang mereka seperti itu. Mereka ahli ibadah, tapi pada waktu mereka diberikan karamat oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka nggak kuat. Kadang-kadang makanya suka goyang, ngomongnya suka aneh, tingkah lakunya suka aneh. Kalian tuh jangan ikut, gila. Ini hati-hati. Ngamalin amalan, ya, wirid-wirid boleh, silahkan. Tapi lebih bagus kalau itu ada ijazahnya. Ya. Kenapa, Beb? Kan wirid sama, ratib sama, ini semua sama. Kita amalin kan nggak apa-apa, sama. Tapi apa? Ibarat kata orang yang mengamalkan ratib, mengamalkan wirid tanpa ijazah, dengan yang orang yang mengamalkan dengan ijazah beda. Cepat sampai yang dapat ijazah karena dia dapat izin dari guru-gurunya. Ya. Tapi jangan berlebihan. Kalau nggak dapat ijazah, mesti cari ijazahnya. Dan jangan belaga-belaga kayak wali. Ya. Ini bahaya. Ya. Karena apa? Tadi Anda bilang apa? Seorang aulia itu mereka tidak mau memperlihatkan kewaliannya di hadapan halayak umum. Ya, sebagaimana pernah ada datang kepada Halimah siapa yang waliah perempuan? Rabi'atul Adawiyah. Ada datang seorang wali kepada Rabi'atul Adawiyah. Aku ingin berbicara dengan kamu. Kita berbicara aja di hawa, di atas langit, biar orang nggak ada yang lihat. Ngapain di atas langit? Burung aja bisa terbang di atas langit. Ya udah, kita bicara aja di dalam laut. Nih, ngapain? Udah ngomong aja di sini. Di laut mah ikan juga pada bisa berenang. Nih. Jadi antum diperlihatkan mereka aulia, para habaib, para kiai semua bisa begini, bisa begitu. Ente jangan ngehayal di situ dulu. Jangan melihat hasilnya mereka. Saya pengen begitu. Mana-mana pakai jubah, pakai imamah segede ban Vespa. Udung-udung. Urus. Jangan. Om, sabar Om. Jangan melihat hasil. Melihat gimana dia bisa sampai seperti itu. Bahkan apa? Di kotak tarim, orang kalau pakai tasbih, jalan begitu megang tasbih, malu. Ngapa nih teh? Biar dibilang orang soleh gitu, ngomong tapi subhanallah. Kalau sini mana-mana. Di tarim itu ngeluarin tasbih aja mereka malu. Kenapa malu? Masih kurang gitu orang, nggak bisa apa-apa, malu ngeluarin tasbih dikit. Kalau sini kan, ya, yang gede-gedean, dari Mekah nih, kalau bikinan Cina, ini peci metin Cina, ya, begitu. Jadi butuh proses, ya, jangan ngelihat hasil, lihat bagaimana dia bisa sampai ke situ. Ikutin dulu gurunya, akhlaknya, adabnya,
dakwahnya, budi pekertinya. Pelan-pelan, jangan ya Allah minta karamat, ya Allah minta muka syafaatmu, ya Allah minta khariqul adat. Gila. Ya. Ya. Jangan, biasa aja. Ya. Dengar cerita di Majelis Taklim, Habib sering cerita. Ya. Bagaimana ya Syekh Abdurrahman Segaf 40 tahun nggak pernah tidur. Di mana bisa tidur? Setiap madep kanan melihat surga. Dia pengen masuk surga, ibadah. Mau tidur lagi ngadep ke kiri melihat neraka. Dia takut, ibadah lagi. Ente ngadep kanan. Melihat apa? Mana pilih melihat. Semalam ana mimpi ketemu orang baju putih. Saya dikasih ijazah. Saya adalah seorang wali. Saya ini, iya. Udah capek aneh WhatsApp kayak gini, aduh. Hah? Iya. Saya begini. Aneh bukan ahli tafsir mimpi. Ini kalau ngajak fikih aneh jawab. Kalau nanya yang di kitab, yang aneh bisa aneh jawab. Tapi kalau udah ngahayal magom kayak gini, aneh bingung jawabnya. Aneh cerita begini begitu para aulia supaya ente pada semangat untuk ibadah, semangat untuk dakwah, semangat untuk hadir majelis taklim. Gimana? Cerita lagi Habib Abdullah bin Al-Haddad bagaimana? Bagaimana Habib Umar bin Abdurrahman atas karamatnya seperti apa? Wah, kalau begitu ada salah juga kalau cerita-cerita kayak gini. Kadang-kadang salah nangkapnya. Dengarnya sambil ngehayal. Ini yang bahaya. Jangan ngehayal gitu-gitu dulu. Ibadah yang benar, sholat yang benar. Sampai maka dikatakan apa? Istiqamah afdal min alaf karamah. Istiqamah di jalan Allah lebih afdal daripada 1000 karamah, kekarmatan Allah. Jadi jangan merasa tinggi. Ini di bulannya Maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana ngaku wali, pengen jadi wali, tengah malam aja kagak pernah bangun. Karena apa? Salah satu ciri seorang wali itu malamnya nggak pernah tidur dan tidak diangkat oleh Allah seseorang menjadi wali kecuali di tengah malam. Diberikan karomahnya, diberikan kewaliannya di tengah malam. Ini tengah malam nonton bola, ada yang nongkrong di depan Sangkua, ntar ada yang di nongkring, mana lagi? Iya, ini makanan ini. Tengah malam ada yang main, aduh, nonton bola ntar ini. Jangan ngayal, bahaya. Jadi wali kagak masuk grogol itu. Ada gitu, banyak. Masya Allah. Ibadah dulu benerin, husnudzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, husnudzon kepada sama hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Berat, apalagi bulan Maulid, ini masuk bulan Maulid. Rekatkan diri kita kepada Nabi besar Muhammad SAW. Dan cara yang paling dekat untuk mendekati Nabi besar Muhammad SAW adalah melalui siapa? Keturunannya. Allah bilang apa? Bukan Anda yang bilang, bukan Zain bin Taufik Aidit yang bilang. Siapa yang bilang? Siapa yang bilang? Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Allah mengatakan apa? Qul la as'alukum alaihimul ajrun illa mawaddah. Katakan ya Muhammad kepada umatmu, Allah nggak minta apa-apa. Allah nggak minta apa-apa. Baik sama keturunannya Nabi, baik sama keturunannya Rasulullah SAW. Terakhir
Ada satu kisah. Ada seorang syarifah punya anak 3. Suaminya meninggal. Miskin. Mau nggak mau dia mesti keluar rumah untuk ngasih makan buat anaknya. Nggak punya apa-apa. Datang ke satu negeri, dengar ada seorang alim ulama besar. Dalam hatinya, saya mau datang ke ulama tersebut. Barangkali dia bisa bantu saya. Gembira, dia akan datang kepada seorang alim ulama besar. Muridnya banyak. Datang ke itu alim ulama tersebut. Datang. Ya fulan, ya, anak syarifah, suami saya meninggal, anak saya 3. Tolong bantu gimana caranya saya. Apa kata tuh? Kalau bilang kita sekarang bilang, ulama ini setingkat mama ajengan misalnya. Kiai. Apa kata tuh mama ajengan? Apa buktinya ini kalau ente seorang syarifah? Apa buktinya kalau ente seorang syarifah? Sedih dia, pergi. Akhirnya dia pergi ke pasar. Di sudut pasar dia meratapi nasibnya, menangis. Dilihat sama syarifah tersebut, ada di pojok sana toko besar punya seorang majusi. Siapa majusi? Orang yang nyembah api. Iya. Ditanya, itu toko siapa? Oh, itu orang majusi. Begini. Udah deh, anak mau coba juga. Kali dikasih dia. Dia datang ke tu majusi, disambut sama tu majusi, diundang sama tu majusi. Anaknya semuanya dikasih makan, nggak boleh pulang. Lewat beberapa hari, ini alim ulama berjumpa dengan Nabi besar Muhammad SAW. Seakan-akan hari kiamat telah terjadi dan semuanya sedang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia melihat semua orang masuk ke dalam surga dari umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Dan dilihat dari kejauhan di dalam surga tersebut ada istana yang besar. Lalu pada waktu Nabi Muhammad memberikan syafaat kepada umatnya, ini alim ulama bilang, pegang tangan Nabi, ya Rasulullah, ana min ummati, aku adalah dari umatmu. Apa kata Nabi? Apa buktinya kalau kamu dari umatku? Kaget nih kiai, kaget nih alim ulama. Rasulullah bilang apa? Apa buktinya ente umat anak? Sedangkan ente dengan lancangnya berani kepada cucu anak bilang, apa buktinya kalau ente syarifah? Di hari akhir bilang, apa buktinya kalau ente umat anak? Bangun dia. Bangun. Dicari itu syarifah. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai dia dapat kabar itu syarifah duduk di rumahnya majusi. Disamperin itu majusi. Mana itu syarifah yang begini-begini? Oh ya, ada di rumah. Ya udah, sekarang saya pengen dia ikut sama saya. Kata majusinya, enggak boleh. Biar sama saya, nggak boleh. Kata itu alim ulama, seberapa saya mesti bayar untuk supaya itu syarifah? Saya kasih semua harta saya untuk kamu, supaya itu syarifah bisa mau ikut sama saya tinggal di rumah saya, biar saya yang layanin, jangan kamu. Nggak mau. Akhirnya itu alim ulama cerita apa yang dia impiin ke orang majusi itu. Setelah diceritain, kata majusi apa? Sama, saya juga mimpi seperti itu. Saya berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Wahai majusi,
sesungguhnya sudah memang menjadi takdirmu menjadi muslim. Dan itu dikarenakan engkau membantu anak keturunanku. Dan sebagai gantinya Allah sediakan surga dan istana. Kamu tahu istana yang kamu lihat itu di surga? Itu istana buat saya. Setelah itu saya bangun, saya bilang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus ente mau bilang, ente mau tawarin semua harta ente buat anak supaya itu Syarifah keluar dari rumah anak terus masuk surga? Nggak bakalan. Jangan ngimpi. Maka benar apa yang dikatakan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Ya, kalau bantu untuk keluarga keturunannya Nabi, jangan ngadu domba keluarga Nabi. Nggak usah ikut urusannya antara cucu Nabi. Nggak usah ikut urusan, itu urusan mereka. Ente urus diri ente sendiri. Jangan ikut urusan mereka. Habib ini begini sama Habib itu begini. Bukan urusan ente ngomongin. Bukan urusan ente untuk ikut masuk urusan. Itu urusan mereka. Jangan ikut campur. Ya. Apa kata Nabi? Orang yang suka bantu anak keturunan anak, terus anak keturunan anak nggak bisa balikin, nanti ngasih duit pinjam 1 miliar, 2 miliar, 1 triliun, nggak bisa diganti. Dia nggak bisa ganti itu anak cucuannya. Dan Nabi apa? Ana saruka fi uhyawmal qiyamah. Ana yang ganti. Ana yang ganti semua utang anak aneh nanti di akhirat. Ana yang ganti kata Rasulullah. Punya apa itu di akhirat? Anak tanya, Kiai punya apa? Punya ilmu. Ilmu ini nggak ada apa-apanya. Setinggi langit nggak ada apa-apanya. Setinggi 7 lapis langit nggak ada apa-apanya. Ente punya harta beberapa ratus juta triliun, ente punya harta bisa nyelamatin ente di akhirat. Ente punya jabatan di atas presiden, raja misalnya 7 turunan, bisa nyelamatin ente? Nggak ada. Yang jadi raja di akhirat nanti siapa? Yang bisa kasih syafaat siapa? Yang bisa nyelamatin siapa? Terus ente sia-siakan anak keturunannya? Seperti Anda cerita beberapa waktu yang lalu, bagaimana orang-orang yang pecinta para Sayyidina Husain, sampai mereka dikatakan oleh Sayyidina Husain, ini malam udah tenang, ente mau pulang ke Madinah silahkan. Mereka orang-orang Yazid ingin membunuh saya dan keturunan saya, bukan kalian. Ente pulang aja. Apa kata mereka? Wahai anaknya Fatimah, engkau pengen kami pulang ke rumah kami, berikan kabar gembira kepada istri dan anak kami telah selamat, sedangkan kami meninggalkan anak cucunya Nabi dibantai. Nggak bakalan, kita nggak bakalan balik. Demi Allah, itu orang-orang Yazid nggak bakalan bisa nyentuh kalian sebelum apa? Ngelewatin mayat kami. Sebenarnya mereka mati pun nggak bisa nyelamatin, membela. Tapi apa? Karena cintanya kepada Rasulullah. Ente cinta kepada zuriyahnya Nabi, jangan lihat orangnya, lihat dia keturunan siapa. Ente cinta kepadanya untuk mendapatkan cinta datuknya. Tapi bukan cintaan begini itu nggak butuh. Nggak butuh seperti itu. Apa kata Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib? Di dalam salah satu hadis yang begitu indah dikatakan Anil Hasan min jaddil Hasan inna ahsanul Hasan al-khuluqul Hasan. Dari Hasan mendapatkan hadis dari siapa? Kakeknya Hasan. Siapa? Rasulullah SAW. Apa kata Nabi? Inna ahsanul Hasan al-khuluqul Hasan. Sesungguhnya suatu hal yang paling baik di antara semua yang baik adalah akhlak yang baik.
Ya, insya Allah kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditetapkan hati kita, ditetapkan jiwa kita di dalam mendekatkan diri kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau adalah satu-satunya makhluk yang dalam keadaan hidup ruh di dalam jasadnya dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan sendalnya pun nggak dilepas, disuruh pakai oleh Allah. Karena Allah yang minta untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad. Karena Allah yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad. Maka kaitkan hati antum semuanya kepada orang yang telah dimuliakan oleh Allah yang maha mulia di tempat yang mulia. Yang diminta oleh yang maha mulia kepada Nabi yang dimuliakan apa? Minta apa Muhammad? Umatku ya Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Maka dikatakan oleh Allah apa? Urusan umatmu terserah kamu yang atur. Mau dimasukin ke surga semuanya silahkan Muhammad. Insya Allah kita termasuk orang-orang tersebut. Amin. Insya Allah kita diberikan sehat walafiat. Insya Allah taatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditambah. Insya Allah cita-cita kita semuanya di bulan Maulid ini dapat memandang Nabi besar Muhammad SAW, berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Setidak-tidaknya di dalam tidur, insya Allah. Amin. Karena apa? Dikatakan oleh Rasulullah SAW, man yarani fi manam fasayarani ya ghara. Barang siapa yang dapat berjumpa denganku di dalam keadaan tidur, maka pasti dia akan segera berjumpa denganku dalam keadaan sadar. Insya Allah, ya, di akhir hidup kita, Rasulullah SAW adalah orang yang menuntun kita mengucapkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.